Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Irfan Nasir Ahmad. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Pak dosen yang pertama terkait dengan apa sih penghindaran pajak secara yuridis, dan yang kedua contoh mengapa penghindaran pajak justru dianggap tidak melanggar peraturan per-UU. Yang pertama, penghindaran secara yuridis itu merupakan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial dalam penghindaran pajak secara yuridis. Itu dia pengertian singkat mengenai apa sih penghindaran pajak secara yuridis itu. Lanjut ke pertanyaan kedua yang teman-teman, contoh mengapa penghindaran pajak justru dianggap tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Di Indonesia, untuk pegawai yang diberikan tunjangan menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Penghindarannya dengan cara yang pertama, perusahaan bekerja sama dengan yayasan dalam penyaluran tunjangan. Perusahaan memberi uang kepada yayasan dan yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk makanan pokok. Jadi pegawai tetap mendapatkan makanan pokoknya. Hal itu dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang. Lalu mengapa sih penghindaran pajak dianggap tidak melanggar aturan hukum pajak? Padahal seorang atau perusahaan yang merupakan wajib pajak tentu harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Karena dalam hal ini, penghindaran pajak itu dimanfaatkan kelemahannya dari aturan yang berlaku, seperti ketidakadaan aturan atas suatu transaksi tersebut atau skema sehingga wajib pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum. Jadi itu dia contoh singkat mengenai kenapa penghindaran pajak itu justru tidak dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.